师兄可是众山河，造灵果，借随时来找我。寒风师兄可是突破了50地。老九准备好了吗？ Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkop Mupi di pembahasan alur cerita Donghua baru yang berjudul Lingwu Dalu episode kelima. Namun seperti biasa buat kalian yang masih belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya. Biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkop Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan jikalau ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas.剑士三世，快就会回来的。 Kelihatan pada episode kali ini masih di Bannerhead Arena pertarungan yang mana si Hanpeng versus Chen Tian masih berbaku hantam. Meskipun si Hanpeng sudah mencapai ranah Martial Warrior atau bisa disebut ahli bela diri tingkat ke-9, tampak Chen Tian tidak takut sama sekali akan hal tersebut. Dan kelihatan dari Bannerhead Arena pertarungan, kelihatan Evian dan juga Taesyong juga memberikan dukungan agar Chen Tian mampu mengalahkan si Hanpeng. Di suatu sisi, si Hanpeng masih memberikan kesempatan kepada Chen Tian atau babang MC kita ya geng, untuk bersujud meminta maaf kepada dirinya, guna untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi hari ini. Kelihatan sang MC kita Chen Tian, ia sudah menjadi overpower dan tidak berniat meminta maaf sama sekali kepada si Hanpeng. Dia juga akan memperlihatkan kepada Taesyong untuk mempertunjukkan acara ini yang bagus dan mempertandingkan terhadap diri jiwanya. Dan bagaimana mungkin ia akan ditempuh cara membantai si Hanpeng. Kelihatan si Hanpeng dipukul mundur oleh Chen Tian. Sontak kejadian tersebut membuat beberapa orang murid menjadi terheran-heran, terherman-herman, dan terhura-hura melihat kepada babang MC kita. Mereka tidak menyangka sama sekali kalau tuan muda keluarga Qin yang dikenal sampah sekarang bisa sekuat ini. Dan dengan rasa dipermalukan, Hanpeng kemudian berniat melakukan serangan terkuatnya ke arah MC kita Chen Tian. Dan bisa dibilang serangan yang terkuat dari Hanpeng merupakan serangan martial spirit atribut tombak yang paling kuat. Taesyong pun ia sendiri menganggap kalau Hanpeng sepertinya sudah putus harapan karena baru saja ia bertarung. Dan ia pun tidak menyangka mengapa si Hanpeng bisa mengeluarkan martial spirit. Di satu sisi kelihatan Evian meminta Chen Tian untuk berhati-hati dalam bertingkah, karena bisa saja terjadi serangan martial spirit milik si Hanpeng itu melukai bang MC kita yang tampan. Dan dengan percaya diri kelihatan Hanpeng melemparkan martial spirit tombaknya ke arah Chen Tian MC kita. Tapi ya begitulah, kekuatan pertahanan armor milik babang MC kita yang tampan tidak goyah sama sekali ya geng ketika dihantam oleh kekuatan milik si Hanpeng. Bahkan Chen Tian menganggap kalau martial spirit milik si Hanpeng hanya membuat tubuhnya terasa geli-geli saja. Lalu kelihatan dengan satu gerakan saja Chen Tian berhasil menghancurkan martial spirit milik si Hanpeng dan sekaligus mengeluarkan teknik 13 gaya pedang teknik pertama. Dan sang MC kita langsung mengeluarkan kekuatan menggetarkan gunung dan sungai. Hingga pada akhirnya serangan dari babang MC kita King Chen Tian berhasil membuat si Hanpeng tewas di tempat dan meninggoy. Lalu kelihatan babang tampan kita atau babang MC kita pun langsung menganggap kalau orang nomor 8 di gerbang luar seperti Hanpeng ternyata begitu lemah sekali. Dan kekalahan Hanpeng sekali lagi membuat semua orang kaget pisan dan mereka semua langsung memulai membicarakan bahwasanya Chen Tian sekarang sudah jauh berada dari sebelumnya. Kelihatan Taesyong dan Evian memuji kehebatan Chen Tian yang hanya membutuhkan satu serangan pedang untuk membunuh si Hanpeng yang begitu kuat. Mereka berdua juga bertanya-tanya kepada sang MC kita Chen Tian
kenapa Chen Tian begitu terburu-buru untuk pergi dari tempat itu. Dikarenakan dia baru saja keluar dari pengasingannya. Dan Bang MC kita pun menjelaskan berliku-liku kalau dia harus kembali ke Kota Bintang terlebih dahulu untuk menyelesaikan beberapa urusan dan masalah yang terjadi saat ini. 前殿就出了一剑，在天宗之内，他不敢动。那你一路保重。 Lalu kelihatan Tae Xiong nampaklah khawatir kalau misalkan keluarga dari musuh akan mencari dan membalaskan dendam kepada Chen Tian atas kematian adiknya sendiri. Jadi dia meminta Chen Tian untuk lebih berhati-hati untuk kedepannya dan selalu waspada dimanapun Chen Tian berada, dikarenakan tidak tahu bahaya mana yang akan datang menghampiri kepada babang tampan kita Chen Tian. Dan dikarenakan pastinya Chen Tian juga belum tahu akan ada bahaya apa yang akan terjadi di depan matanya. Lalu kelihatan Evian langsung bertanya-tanya kepada MC kita Chen Tian akan tanggal berapa dan bulan berapa dia akan kembali pulang dari Kota Bintang itu. Chen Tian pun menyebutkan setidaknya dia akan pulang selama 1 bulan dan paling lama dalam kurun waktu 3 bulan saja. Maka mereka bisa bertemu lagi ya geng bersama dia. 在天宗之内，他不敢动手。那么久，哎，我说。 Evian sendiri nampak tidak bisa berpisah ya geng lama-lama dengan King MC kita yang tampan yaitu Chen Tian yang bisa dibilang adalah pujaan hatinya sendiri. Dan kelihatan Evian memberikan rasa berhati-hati dan meminta kepada Chen Tian untuk berhati-hati di perjalanan. Dan kepergian Chen Tian hari ini juga membuat Tae Xiong mengolok-ngolok Evian yang terlihat bersedih setelah bepergian MC kita yang telah meninggalkan mereka berdua. Sementara itu di Pavilion Huangxing, tempat kediaman murid gerbang dalam, kelihatan Zhang Hao udah melihat langsung mayat adiknya yaitu Zhang Qi. Dan ia pun lantas menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada sang adiknya Zhang Qi. Dan beberapa minggu yang lalu, 2 orang murid yang menemukan mayat itu. Lalu tiba-tiba 2 orang murid yang menemukan mayat Zhang Qi kemudian menjelaskan pada saat itu mereka sedang berada di hutan luar sektenya. Dan di hutan tersebut mereka menemukan mayat dari Zhang Qi yang sudah tergeletak dan seekor serigala monster yang berada di dekatnya. Lalu intri serigala monster tersebut juga sudah diambil entah oleh siapa. Lalu serigala monster mati dengan bekas luka pedang di tubuhnya pula. Sontak penjelasan ini membuat Zhang Hao sangatlah marah. Terlebih lagi sampai sekarang mereka belum mengatakan siapakah orang yang sudah membunuh sang adik Zhang Qi itu. 而这皆是被剑所杀，去查谁兑换过那瓶。 Zhang Hao kemudian meminta kedua orang murid yang ada di dalam ruangan untuk mencari dan mengambil inti serigala monster. Jika sudah ketemu, maka Zhang Hao akan memberikan pelajaran kepada orang tersebut. Lalu singkatnya cerita hari-hari pun berlalu. Ya geng, di sebuah restoran Kota Bintang ada 4 orang pemuda dari keluarga yang berbeda dan sedang membicarakan jeniusnya masing-masing dari keluarga mereka. Dan diketahui sebentar lagi akan dilakukan kompetisi tahunan dan bagi yang mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi tersebut akan mendapatkan buah spiritual Yuan yang begitu murni. Mendengar buah spiritual Yuan membuat semua orang pun menjadi kaget. Hadiah ini terbilang cukup mewah karena buah tersebut merupakan buah suci yang bisa digunakan oleh seorang praktisi. Sehingga semua orang rame-rame dengan cepat ingin terus ya geng. Rame-rame ingin berbondong-bondong untuk kompetisi tersebut. Dan kelihatan seorang pemuda bernama Wang Rian dari keluarga Wan bertanya-tanya kepada seorang pemuda bernama Qian Yang dari keluarga Qian perihal kematian tuan muda keluarga Qian yaitu Qian Tian. Qian Yang pun ia berkata kalau dia tidak memperdulikan kematian tuan muda sampai seperti Qian Tian ini. Dikarenakan ada atau tidak Qian Tian tidak akan bisa merubah nasib keluarga Qian mereka. Bahkan di sini Qian yang sebenarnya ingin melihat Qian Tian hidup sampai kompetisi keluarga dilakukan, guna bisa membantai Qian Tian di kompetisi keluarga tersebut. Waktu pun terus berlari. Pembicaraan di tempat itu terdengar oleh Qian Tian yang kebetulan sudah pulang ke Kota Bintang. Kemunculan Qian Tian sontak membuat Qian yang kaget. Dia tidak menyangka sama sekali kalau Qian Tian bisa kembali hidup-hidup setelah jatuh ke dalam hutan jiwa kematian. 可有此事？ 陈天，
Cian Yang juga meminta Cian Tian untuk segera pulang karena kehadiran Cian Tian di sini hanya akan membuat malu keluarga Cian mereka. Sontak ucapan Cian Yang ini membuat Cian Tian sang MC kita marah ya geng, sehingga Bang MC kita pun langsung naik ke restoran makan dan mencekik Cian Yang serta melemparkan ke bawah tanah. Dan kelihatan di tempat tersebut ada cekek-cekekan ya geng. Dan kebetulan sekali Cian Tian membuat Cian Yang langsung menjadi tidak berdaya di tempat itu. Kelihatan si tampan kita Bang MC kita meminta maaf dan dia langsung memanggilnya dengan sebutan tuan muda karena memang Cian Tian merupakan tuan muda resmi dari keluarga Cian. Dan di satu sisi dia juga memperingati rekannya dan Cian yang sudah menderita itu. Lalu kelihatan si tuan muda nampaklah tidak senang sekali dengan kehadiran Cian Tian dan meminta Cian Tian untuk tidak terlalu sombong. Karena sebentar lagi dia akan memberikan pelajaran kepada Cian Tian dan pada kompetisi tahunan nanti. 要喊少主，再敢有半点，还敢猖狂！ Dan si tuan muda Reian itu berbicara tiba-tiba saja kepada Cian Tian. Dan kelihatan dengan sangeunahna si tuan muda Reian itu berbicara tiba-tiba saja di hadapan Cian Tian. Kelihatan Cian Tian dengan cepat langsung menempel wajah ya geng untuk memberikannya pelajaran. Sambil berjalan pulang, kelihatan MC kita Cian Tian memberikan peringatan kalau dia adalah seorang tuan muda. Jika ada orang yang tidak setuju, maka mereka bisa mendatangi Cian Tian langsung untuk baku hantam. Untuk baku hantam tentunya di Bennett Arena pertarungan ya geng, jangan segan-segan. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah pada subrek. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. See you next di video pembahasan.